Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rendy Buskaditya dari kelas 8 asal sekolah SMK Muhammadiyah Blecang. Saya di sini akan tutorial pergantian minyak rem. Minyak rem yang tertumpah dapat merusak part yang dicat atau terbuat dari plastik atau karet. Tutuplah part ini dengan kain setiap kali sistem day service. Tutuplah part-part tersebut dengan karung atau kain yang Anda gunakan. Makasih Pak Saiful. Hati-hati Pak. Mengeluarkan minyak rem, putar stang setir hingga reservoir pada posisi mendatar sebelum melepaskan reservoir cup. Lepaskan kedua skru reservoir cup, set plat, dan diaphragm. Pertama-tama kita lepaskan skrupnya. Kita ambil set platnya. Hubungkan sebuah blade hose selang untuk mengeluarkan udara palsu kepada kaliper blade valve. Longgarkan blade valve dan pompa handle rem sampai minyak rem tidak mengalir keluar lagi dari blade valve. Lalu kita benturkan dengan blade valve hingga minyak keluar. Isi master cylinder reservoir sampai birai penuangan dengan minyak rem dot 3 atau dot 4 dari tempat yang masih tertutup. Jangan menyaburkan bermacam-macam minyak rem dari merek yang berbeda, merek tidak cocok satu sama lain. Lalu kita isi minyak rem sampai birai penuangan. Hubungkan sebuah brake bladder yang dapat dibeli di pasaran kepada blade valve. Jika udara memasuki bladder dari sekitar ulir blade valve, rapat ulir dengan teflon tape. Jalankan brake bladder dan longgarkan blade valve. Periksa tinggi permukaan minyak rem sering-sering sementara membuang udara palsu untuk mencegah agar udara tidak dipompa masuk ke dalam sistem. Tambahkan minyak rem jika tinggi permukaan di dalam reservoir adalah rendah. Jalankan prosedur pembuangan udara palsu sampai gelembung-gelembung udara tidak tampak lagi di blade hose selang pembuangan udara palsu. Kencangkan blade valve dan jalankan handle rem. Jika handle rem masih tetap terasa lunak, buanglah angin palsu dari sistem sekali lagi. Setelah membuang udara palsu dari sistem secara menyeluruh, kencangkan blade valve dengan torsi yang ditemukan. Torsi 5,4 N.M, 0,6 kgf.m, 4,0 lbf.ft. Jika brake bladder tidak tersedia, jalankan prosedur sebagai berikut. Isilah master cylinder reservoir sampai birai penuangan dengan minyak rem dot 3 dot 4 dari kaleng yang masih belum dibuka. Naikkan tekanan sistem dengan menompa handle rem sampai terasa ada tekanan pada handle rem. Lalu kita membuang angin palsu dengan menggunakan brake bladder. Lalu tekan handle rem sampai mengeras dan udara-udaranya hilang atau gelembung-gelembung pada master cylinder. Lalu kembali kita pasangkan set plugnya.
dan kita ambil cepetnya. Lalu kita beres-bereskan alat yang kita gunakan agar rapi. Itulah tutorial pergantian minyak rem. Kita akan Mengganti brake pad atau pergantian brake pad. Tekan kaliper piston seluruh ke dalam dengan mendorong kaliper bodi ke dalam untuk memungkinkan pemasang brake pad baru. Periksa tinggi permukaan minyak rem di dalam master silinder reservoir oleh karena pekerjaan ini menyebab naiknya tinggi permukaan minyak rem. Lalu kita tekan-tekan kaliper sehingga piston akan ke dalam agar kita tidak susah mencopot brake pad. Lepaskan pad pin O-ring dan brake pad. Pasang brake pad baru pada brake kaliper. Selalu ganti brake pad dengan pasang agar mendapatkan tekanan cakram yang merata. Lalu kita lepas pad pin dengan menggunakan kunci T8. Lalu kita lepaskan brake pad-nya. Lalu kita periksa brake pad-nya karena ini masih baru, kita masih layak digunakan karena masih tebal. Lalu kita pasang kembali. Lalu kita pasangkan pad pinnya. Kalau sudah pasangan brake padnya. Lalu kita kencangkan lagi pad pinnya dengan menggunakan kunci T8. Periksa apakah bisa mengerem. Lalu kita akan memeriksa brake disc. Pemeriksaan brake disc. Periksalah brake disc secara visual terhadap kerusakan bat atau retak. Ukur ketebalan brake disc di beberapa titik. Batas servis 3,5 mm. Ukur kolengan brake disc dengan sebuah dial indikator. Batas servis 0,30 mm. Lalu kita periksa dengan menggunakan mikrometer. Kalau sudah, kita lihat periksa. Ini menunjukkan angka 35.
Jadi masih layak pakai. Kita akan pemeriksaan spring terhadap keletihan atau kerusakan. Ukuran D.D. master cylinder, batas servis 11,055 mm. Dalam pengukuran menggunakan jangka sorong. Mana? Halo. Sini angka menunjukkan 9,25. Ini masih layak pakai. Lalu kita akan mengukur master piston, ukuran D.L master piston, batas servis 10,945 mm. Sini kita akan mengukur dengan jangka sorong. Di sini angka menunjukkan angka 6,25 karena masih pakai. Selanjutnya ini angka menunjukkan 5,6 karena masih tidak sama ini.